Penembok itu mitos dari daerah kami. Cerita serem para orang tua untuk menakuti anak-anak mereka agar tidak main terlalu jauh di hutan. Penembok ini berkeliaran, culik anak kecil, potong kepala mereka dijadikan tumbal. Malah untuk apa? Film yang berbau horor, tematik banget. Sepanjang film kayaknya leher itu kayaknya penting banget. Nggak ada leher, isi kepala nggak ada. Bisa mikir kita dan nggak bisa bikin film. Betul. Ya Pak Budi. Ya pokoknya ini sesuatu yang beda banget dan lain banget. Keren sih filmnya. Yakin saya yakinnya. Hidup leher. Udah nggak salah mungkin? Ada yang Lonceng di rumah. jangan Saya taruh di rak nomor 2 dari atas. Itu nggak pernah saya pegang. Mungkin sepulang dari sini mungkin akan saya singkirkan itu lonceng. Kenapa? Itu teror. Suara lonceng itu teror. Maka muncullah horor. Jadi lonceng itu sangat filosofi. Tapi buat teman-teman yang kepalanya nggak pernah dipakai, nggak usah khawatir. Iya, dia akan memenggal leher itu buat kepala yang nggak pernah dipakai. Jadi selama masih dipakai, tenang aja. Ada saya dukunnya. Nggak mahal kok, murah-murah aja. Obral juga bisa. Hari gini gitu loh. Ya, jadi dibalik keseruan kita dan dibalik seremnya film tadi itu mungkin ada sesuatu dibalik cerita ini yang pengen disampaikan. Jadi nggak cuma nakut-nakutin doang kata sutradara. Kalau nakutin doang, politik kita juga nakutin. Anak-anak mereka agar tidak main terlalu jauh di hutan. Penembok ini berkeliaran, culik anak kecil, potong kepala mereka dijadikan tumbal. malah untuk apa? Menggoreskan tintanya. Habis itu. Ada lagi nggak? Ini. Kasih. Ya. Aja dulu. Randy. Udah. Pak Randy. Berikutnya setelah Pak Randy, Bapak Krisnanda Dwi Satria, Bapak J. Sukmo, dan Kak Ega Dalotaya silakan menandatangani poster Salam itu ya. film ini. Ini habis ganti aja. Penembok ini berkeliaran, culik anak kecil, potong kepala mereka dijadikan tumbal. Malah untuk apa? Jangan nyaru. Kau datang ngaku usir. Usana ngarau. Ini kampung kami. Pergilah kau atas izin sang kuasa. Ini kampung kami. Pergilah kau atas izin sang kuasa. Hati-hati ada penemboknya. Oke, baik. Kita akan segera bersiap untuk membuka tirai sebagai simbol launching poster film The Bell. Untuk itu kita akan hitung mundur bersama-sama. Kita boleh hitung mundur bersama-sama. Sudah siap? Mohon bersiap. Kita akan hitung mundur bersama. 3, 2, 1. Bersama dengan ini poster film Bell telah resmi diluncurkan. Penembok itu mitos dari daerah kami. Cerita serem para orang tua untuk menakuti anak-anak mereka agar tidak main terlalu jauh di hutan. Penembok ini berkeliaran,
culik anak kecil, potong kepala. Memang saya ini putra Belitung, kebetulan baru hari Senin kemarin balik dari kampung saya. Saya juga sudah senang kemarin ditanyakan kapan film ini tayang. Kita sudah dapat jadwal tayang tanggal 7 Mei ya. Puji Tuhan ini film sudah selesai. Tadi saya selalu bercanda dengan Pak Aves ya. Kita sudah 2 kali lebaran nih Pak Aves. 2 kali lebaran, 2 kali puasa. Film ini baru tayang. Hampir kayak Bang Tony. Tetapi kita percaya Pak Aves bahwa sesuatu yang bagus, yang baik itu nggak bisa dikerjakan terburu-buru. Nah tadi dengan reaksi teman-teman ya setelah melihat trailer, juga Kes tadi mungkin surprise juga ya dengan hasil karya mereka semua, sutradara dan lain-lain kita sajikan hari ini. Ya kita sebagai filmmaker merasa senang ya, reaksinya cukup baik ya. Mudah-mudahan film ini juga nanti bisa disaksikan di tanggal 7 Mei mendapat sambutan yang hangat dari penonton. Nah, kita kembali ke flashback sedikit tentang kenapa sih film ini dipilih Belitung ya. Pertama, ya Pak Aves sendiri sebagai eksekutif produser untuk Belitung udah nggak asing lagi. Karena sudah beberapa film beliau yang sudah box office ya, di syuting di Belitung. Kalau saya, karena memang asalnya saya dari Belitung, ya lahir di Belitung. Nah, kami MBK Production punya semangat juga sebetulnya ya. Selain kami memproduksi film-film yang membawa kisah inspirasi, kami tidak bisa pungkiri bahwa genre horor ini memang peminatnya masih sangat besar ya di Indonesia maupun di kawasan Asia Tenggara melalui riset kita. Nah, kita dalam diskusi tim, kenapa kita nggak coba mengangkat ya urban legend yang sebetulnya cukup banyak yang ada di Sabang sampai Merauke. Nah, kita bermula dari mana? Nah, tentunya karena saya asal eksekutif produser ini berdua punya historical dengan Belitung cukup kuat. Nah, kita buatlah ide kenapa kita nggak mulai membuat film genre horor ini dimulai dari Belitung. Nah, pertanyaannya, apakah yang mau diangkat? Jadi satu hari saya sebetulnya lagi jalan-jalan, ya sama lah kami ada tradisi cengbeng ya, pulang nyekar makam leluhur. Saya jalan di satu wilayah, sebetulnya dulu kalau cerita itu peninggalan zaman Belanda ya, zaman Belanda. Dulu elit-elit Belanda tuh tinggal di kawasan namanya kawasan perbukitan Samak di Kota Manggar, Belitung Timur. Nah sekarang bangunan-bangunan tua itu hampir nggak terurus ya. Nah kita lewat ya kadang-kadang merasa ada rasa merinding ya, ada rasa mistis juga di situ. Nah saya pernah ada satu cerita dari salah satu teman saya, kebetulan pejabat di satu kementerian dapat tugas di Belitung. Dia ditempatin di salah satu wisma karena di situ hotel di Belitung Timur belum ada yang bagus ya. Mungkin teman-teman Kes juga mohon maaf kemarin yang terbaik itu udah kita kasih. Tapi nggak ada, yang ada aja wisma dikasih dari wisma Pemda yang kebetulan bangunan tua. Dan jujur dia bilang, saya nggak tahu ya ceritanya seperti apa. Dia merasakan ada gangguan ya, ada gangguan di situ sehingga dia bilang malam itu juga dia minta pindah ke hotel, nggak berani tinggal di wisma tersebut. Nah, saya sampaikan ke Pak Aris dan tim kreatif kita, coba kita angkat urban legend yang ada di Belitung ini dan kita kaitkan dengan sejarah. Dulu ada zaman waktu keemasan timah dari zaman Belanda, kita kaitkan dengan legend di situ juga. Ya, makanya dibantu oleh tim kreatif dan melalui riset dan kebetulan kita juga dapat berita-berita yang cukup menarik ya. Apakah itu terjadi karena apa kita tidak tahu, tapi ada berita-berita yang memang masih baru juga yang menceritakan ada mayat-mayat yang ditemukan dan tanpa kepala di pantai maupun di beberapa daerah ini yang kawasan di Belitung Timur. Nah di situ dibantu oleh tim kreatif, akhirnya muncullah tadi kisah cerita tentang penebok ya, urban legend dari masyarakat Belitung. Kami kalau dari orang Belitung kalau ke sana ditanya tentang penebok, semua orang tahu karena dulu kita masih kecil selalu ditakut-takutin ya, kalau kita bermain jangan jauh-jauh ya, jangan sampai ke hutan, ke tempat-tempat yang
memang jarang didatangi oleh manusia karena di situ nanti kalian akan diambil oleh penebok ya. Konon penebok ini akan mengambil yang tadi terlihat ya kepala manusia sebagai korban ya buat ya sesuatu lah yang mereka yakinin seperti itu. Penembok ini berkeliaran, culik anak kecil, potong kepala mereka dijadikan tumbal. Malah untuk apa? Film-film horor kebanyakan kan banyak jump scare gitu, tapi saya pengen menakut-nakutin penonton tapi dengan cerita gitu, dengan situasi, bukan dengan jump scare gitu. Jadi saya pengen penonton merasakan takut, merasakan sedih, juga ada ceritanya. Kenapa tadi OST-nya juga komelo ya? Ya emang ini cerita ini sangat kuat, makanya saya juga salah satu yang mengusulkan Mas Pris, saya nggak mau pakai penulis film horor, saya tetap pakai penulis film drama. Itu karena ya itu kembali saya kali ini saya pengen menakut-nakutin penonton tapi dengan cerita gitu. Dan ada treatment yang mungkin belum ada di film horor lainnya. Jadi ini memakai 3 frame aspek rasio. Jadi nanti secara gambar ada 2359 yang lebar, terus ada 443 dan ada 2169. Jadi mungkin itu kita gabung karena emang di sini ada tiga periode gitu. Itu sih sangat terutama terima kasih kepada talent yang sangat-sangat kritis dan sangat-sangat attitude tuh skenario, apalagi Bisma, Mulia, Givina, Ratu, dan kita sangat-sangat intens diskusi, bahkan ada satu scene yang masukan dari Bisma. Itu nanti itu emang masukan dia, oke juga nih. Maunya aja. Ya, mungkin ini ini juga sangat plot twist ya, nanti nonton aja. Oh, loh gini ya, itu nanti di ending juga. Saya kira semoga penonton tertipu dengan ceritanya di endingnya. Penembok ini berkeliaran, culik anak kecil, potong kepala mereka dijadikan tumbal. Malah untuk apa? Maksudnya Pandepok itu ceritanya tentang Pandepok, cuman The Bell ini medianya itu dari lonceng, karena si Pandepok ini dikurung ratusan tahun dalam lonceng yang akhirnya dia keluar karena kelakuan seorang. Nah, terusin Mas. Gimana? Terusin. Lanjutin. Ya intinya di bioskop nanti. Ini dia berkaitan dengan Oke. CGI-nya itu. Jadi loncengnya dulu bunyi, baru pendeboknya muncul. Ya. Jadi gimana penonton bisa suara lonceng itu merasuk ke telinga penonton, itu kami treat sampai sound sampai post pro itu kami. Jadi emang ada beberapa kali bunyi lonceng, ketika lonceng itu masuk ke lewat telinga itu, wah itu udah serem lah nanti sound desainnya. Makasih Mas. Oke. Untuk menakuti anak-anak mereka agar tidak main terlalu jauh di hutan. Penembok ini berkeliaran, culik anak kecil, potong kepala mereka dijadikan tumbal. Malah untuk apa? Kita baru pertama kali nonton dan lumayan ganggenggong karena selama proses syuting aku lumayan penasaran ini jadinya gimana ya kalau di layar ya gitu. Ternyata pas tadi lihat trailer, oh wow, CGI-nya ternyata mulus, terus horor dan gore-nya tuh juga dapet. Tapi anyway, aku juga mau bilang makasih sama Pak Aves, Pak Budi, Mas Jai, Pak Aris, Korendi, satu-satu gue sebutin, Mas Anda gitu loh, kayak udah ngasih kesempatan buat aku untuk bisa ikut The Bell, karena sejujurnya film ini salah satu project yang memorable buat aku, karena aku suka banget sama karakternya Saidah. Saidah itu karakter yang dia cewek Belitung Tulen yang sangat strong karena dia mungkin besar sendiri. Dia tapi juga walaupun tumbuh sendiri dan berjuang sendiri, tapi dia tuh punya banyak cinta sebenarnya untuk orang-orang sekelilingnya. Tapi menunjukkannya tuh dengan tough love gitu loh, bukan yang
I love you nggak gitu, tapi kayak mau makan apa gua ambilin kayak gitu loh. Take service. Oh iya, gitu lah pakai Pak 2 tahun lalu Pak, udah lupa nih. Tapi untuk belajar bahasa Belitung itu juga hal yang sangat menyenangkan buat saya gitu loh. Aku juga mau bilang makasih sama Zulfani Pasha, Ikal. Dia yang sangat membantu saya untuk bisa belajar bahasa Belitung. Dan dia tidak pernah mengeluh 24 jam saya ganggu by telepon. Karena menurut saya kan, apalagi untuk sebuah film, bahasa itu kan sangat penting ya untuk bisa mendeliver hati dan juga pesan dari film ini gitu. Dan aku nggak mau mempresentasikan penduduk asli Belitung tuh setengah-setengah gitu. Aku nggak mau kayak gitu. That's why aku coba ngulik, aku coba ngobrol banyak sama Ikal gitu untuk bahasanya Saidah, dan semoga aja insya Allah itu bisa diterima oleh masyarakat Belitung terutama. Aduh, tekanan. Tapi sangat menyenangkan karena waktu aku ditawarin project ini, aku sangat jatuh cinta dengan karakter Saidah gitu loh. Terus along the way ketika aku bedah skrip, aku juga jadi banyak tahu gitu loh, karena aku belum pernah ke Belitung sama sekali. Aku juga baru tahu tentang cerita rakyat Penebok ini, dan waktu kesana tuh banyak banget ceritanya gitu loh, kayak destinasi tempat jalan-jalan, destinasi makanan, sampai aku sangat terharu dengan warga Belitung yang sangat menyambut kita dengan baik gitu loh. Kayak mereka tuh sangat welcome dengan kita yang mau bikin film di sana gitu loh. Ternyata mereka tuh sesuka itu dengan perfilman Indonesia gitu. Dan semoga aja film ini bisa diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia, nggak cuma Belitung doang, tapi itu juga bisa membanggakan warga Belitung juga gitu. Penembok itu mitos dari daerah kami. Cerita serem para orang tua untuk menakuti anak-anak mereka agar tidak main terlalu jauh di hutan. Penembok ini berkeliaran, culik anak kecil, potong kepala. Keren banget sih, ya Om Ucus ya. Efek CGI-nya keren banget. Sangat. Aku salah satu orang yang sangat mencintai film horor. Dan waktu pertama kali baca skenario ini, aku melihat film The Bell ini adalah salah satu film horor yang dibangun ketegangannya seperti film horor, dimana saat kalian nggak bisa keluar rumah, cuman bisa ada di dalam rumah, nggak bisa keluar dari rumah itu sama sekali karena di luar rumah ada teror penebok. Jadi kurang lebih itu adalah situasi yang ada di film ini. Jadi kebayang ketegangannya seperti apa. Dari situ, aku pun mencoba mengulik bagaimana karakter si Danto ini yang aku perankan by the way. Dan si Danto ini sebenarnya orang Belitung, cucu dari Tuk Baharu, yang sebenarnya dibebani tanggung jawab yang sangat besar karena dia adalah satu-satunya pewaris terakhir ilmu dari Tuk Baharun. Tapi dia memutuskan untuk lari dari tanggung jawab itu, dia pergi merantau sampai akhirnya ada alasan untuk kembali. Cukup, udah cukup, jangan diterusin. Tenang, aman. Sampai ada alasan untuk kembali. Nah dari situ tuh, panjang. Tapi sebenarnya si Danto ini green flag kok. Dia tadi kayak yang dibilang, orangnya setia tadi kan disebut. Orangnya setia, terus baik, berusaha untuk memenuhi tanggung jawab, dan dia green flag banget. Aslinya gimana aslinya? Aslinya Green flag juga apa? green flag kok Kak. Oh iya, green flag. Ini ngomongnya kayak kok tegang. Karakternya cukup menarik ya si Danto ini, karena memberi banyak warna pada film ini. Warna cerah, warna gelap juga ada. Dan semoga penonton bisa terhibur sama karakter Danto ini dan bisa melihat bagaimana karakter Danto ini terbentuk. Karena sebenarnya Danto ini ada terbentuk karena melalui masa lalu yang panjang yang akan diceritakan nanti di film ini. Penembok ini berkeliaran, culik anak kecil, potong kepala mereka dijadikan tumbal. Malah untuk apa?